Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para sivitas pesantren Islam Malaysia Tangerang 7 Kota Batu, kita bisa bertemu kembali di siang hari ini, hari Sabtu 20 Maret. Setelah sebelumnya qadarullah ma syafa'al terhenti di kajian fikih kita, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan fikih tentang thaharah, khususnya tentang air, dan lebih khusus lagi tentang air najis biidznillah. Ini kita ambil sumbernya dari kitab Al-Fiqhu dari Zat Academy. Ini adalah muqarrar atau kitab online yang di Ishraf atau di musyrif amnya adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini pernah kita ikuti selama 2 tahun. Yaitu selama 2 tahun ada kitab Mustawal Awal, Mustawal Tsani, Ats-Tsalits war Rabi'. Ini masih kita di semester 1, yaitu di pembahasan thaharah khususnya tentang air. Ya, semoga masih ingat. Kita membagi air itu lebih mudahnya yaitu bisa 2 atau 3 macam. Yang pertama air thahir atau air tohur, air suci. Kalau mau ingin mudah, air itu cuma 2 saja, air suci dan air najis. Tapi kalau mau ada tambahan 1 lagi, para ulama ada yang membagi air thahir, air tohur, dan air najis. Ada air yang suci, mensucikan. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan ada air yang najis. Kalau mau lebih sederhana lagi, cuma 2 tadi. Cukup bilang air suci dan air najis. Tidak ada yang ketiga. Karena yang ketiga ini suci dan suci dan tidak mensucikan. Ini dikatakan bukan air murni, bukan air murni lagi, bukan air mutlak. Seperti kemarin kita contohkan, air kalau sudah tercampur bubuk kopi itu namanya bukan air kopi, tapi langsung kopi kita nyebutkan. Air dicampur dengan susu namanya bukan air susu, tapi langsung susu. Gak perlu nyebut air lagi. Air dicampur dengan teh bukan air teh, tapi teh langsung. Namanya bukan air secara mutlak. Maka lebih mudahnya cukup mengenal air suci dengan sifat mutlaknya, yaitu bau, warna, dan rasanya seperti murni diciptakan, dan air najis yang telah berubah salah satu dari sifatnya, bisa berubah warna, bau, dan rasanya ketika tercampur najis. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi najis itu adalah air yang awalnya suci, kemudian tercampur dengan benda najis sehingga berubah salah satu saja, tidak semuanya. Cukup 1, yaitu entah itu warnanya berubah, entah itu baunya sudah berubah, atau rasanya juga berubah. Kemudian hukum air ini sudah jelas, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh digunakan untuk bersuci atau untuk keperluan lainnya, untuk makan, minum, untuk mencuci, bahkan untuk obat. Ini enggak boleh, karena ada yang berobat dengan air najis, yaitu dengan meminum air seninya. Na'udzubillah. Ya, kemudian masuk di pembahasan bagaimana mensucikan air najis. Ini ada 3 cara, yaitu bagaimana cara mensucikan air yang najis. Yang pertama di situ an yudhafa lil ma'in najis ma'un akhar hatta tazula atharut taghyir minhu, yaitu dengan menambahkan air lain sehingga hilang, yaitu pengaruh dari najisnya tadi. Cukup ditambahkan saja. Kalau misalnya sedikit kita tambahkan terus sampai hilang warna, bau, dan rasanya dari efek najis tadi. Itu yang pertama, dengan menambahkan air, yaitu cukup ditambahkan sehingga nanti sifat-sifatnya yang berubah tadi, yang awalnya baunya bau najis, ketika ditambahkan air maka berubah menjadi murni seperti semula, maka itu sudah suci. Kemudian yang kedua yaitu al-mukthu wa mururuz zaman, yaitu dengan didiamkan saja,
dengan beberapa waktu sehingga zalat awsafun najasah ats-tsalatsah, yaitu zalat awsafun najasati awsafun najasati ats-tsalatsah, sehingga hilanglah sifat-sifat najisnya dengan cukup didiamkan saja, dengan mengendap, sehingga kita ambil atasnya seperti itu. Jadi akan kita sebutkan contoh-contohnya. Kemudian dengan yang ketiga yaitu mu'alajatul ma'i biwasailit taqniyati al-haditsah, yaitu dengan teknologi seperti daur ulang air limbah. Ya, dengan pengolahan air limbah, dengan didaur ulang, dengan penyaringan, dengan bahan-bahan kimiawi atau sesuai dengan kondisinya, entah itu bisa kimiawi atau dengan penyaringan, yang penting dengan wasilah apapun sehingga zat-zat najisnya hilang, maka disebut tahur. Ini kita terjemahkan, yaitu tadi kita ulangi, cara mensucikan air najis adalah dengan menambahkan air tadi sampai hilang sifat najisnya. Yang baunya awalnya najis, ketika ditambah hilang. Warnanya kok najis, seperti warna najis, kita tambahkan air hilang, maka sudah. Kemudian didiamkan beberapa waktu sampai hilang warna, bau dan rasanya, maka suci. Kemudian yang ketiga ini yaitu ada namanya daur ulang, pengolahan air limbah atau netralisasi, yaitu dengan bahan-bahan kimiawi. Ini kalau di pondok pesantren kita belum ada ya. Mungkin di pondok pesantren lain sudah ada IPAL, itu industri instalasi pengolahan air limbah. Kalau di sini mungkin kalau sudah mencapai 500 orang atau 1000, sepertinya mungkin butuh nanti IPAL, itu industri instalasi pengolahan air limbah. Jadi dari septic tank tadi, yaitu diolah sehingga menjadi air suci. Mungkin saja. Ini di negara-negara maju sudah, di Jakarta sudah, ya di pondok pesantren Malang juga sudah. Ya, cuman pertanyaannya, mungkin gak nih jadi air dari kotoran kita yang ya super najis atau najis? Ya super najis, jadi air bening dan bisa digunakan untuk berwudu, untuk makan, minum misalnya. Mungkin atau tidak? Ya mungkin saja. Kita lihat ya. Jadi kita mensucikan air tadi dengan ditambahkan air, sudah jelas. Didiamkan beberapa waktu. Sumur misalnya, ketika kemasukan najis, didiamkan, najisnya mengendap, nah, atasnya bisa dipakai. Kemudian yang netralisasi, daur ulang, pengolahan air limbah, nah ini mungkin atau tidak? Jawabannya sangat mungkin. Yaitu dalam istilah fikih di sini ada miyahus sarfis sihhi, yaitu tathiru miyahi sarfis sihhi, yaitu netralisasi tadi, pengolahan air sehingga menjadi air yang menyehatkan. Yaitu disebutkan di situ fi asrina al-hadir tunaqqa miyahus sarfis sihhi, yaitu di zaman kita sekarang itu mungkin saja, yaitu air yang awalnya najis bisa menjadi bersih bahkan sehat. Ya, dengan cara apa? Wa tatimmu taqniyatu hadzal ma' abra marahil adidah tadmanu salamatuhu wa nadhafatuhu tamaman. Yaitu dengan teknologi bisa kimiawi atau penyaringan dengan dicampur obat-obat sehingga benar-benar suci, bahkan bersih. Bahkan kalau di mikroskop ya itu sudah nggak ada bakteri-bakterinya. Itu mungkin saja. Dan kalau sudah seperti ini maka boleh, silakan. Jadi septic tank keluar air bersih diminum. Ya. Tapi harus proses yang benar-benar bersih ya. Karena prosesnya ini ada beberapa macam. Ada yang mungkin sampai bersih tapi belum layak diminum. Bisa untuk siram-siram, untuk keperluan lain, yang penting jangan diminum. Kalau mau sampai diminum, sampai buat ya olah makanan, yaitu harus dites dulu, yaitu bakterinya. Ada prosesnya. Ini contoh ya, ini bisa dilihat di Google atau yang lainnya. Itu yang coklat itu punya kita semuanya itu ya. Ya, itu punya kita itu. Nah, itu dikumpulkan dulu, disaring. Kan biasanya yang disaring itu kadang campur plastik, campur kain-kain, ya campur benda-benda ini.
dicair sampai benar-benar lumpur seperti ini, kemudian disaring kemudian dikumpulkan. Nah, ini dikasih obat-obatan, ada yang sistem digerak-gerakkan sehingga mengendap dengan sendirinya, atau disaring benar-benar sehingga nanti itu sudah mulai keluar ya yang bening. Nah, ini kalau ini belum bisa diminum ini, tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa ya. Nah, itu hasilnya dari kotor seperti itu jadi bersih. Ini dari detik.com, ada itu di Jakarta. Nah, tapi buktinya bisa. Cuma di sini kalau hanya seperti ini belum sampai layak diminum. Ya, karena mungkin saja yaitu bakteri-bakterinya belum mati. Ini butuh proses lagi sehingga benar-benar bersih seperti air murni. Makanya di dalam istilah fikih, bagaimana cara mensucikan air najis, yaitu dengan bi'ai wasilatin, dengan wasilah apapun, yang penting hilang warna, bau dan rasanya, maka suci. Ini bagaimana cara menghilangkan bau, warna dan rasa dari air botol ini? Ya dengan tadi cara penyaringan, dikasih obat-obatan, kemudian dites lagi sampai benar-benar bersih. Kalau memang sudah terjamin, ya berarti jadilah air suci. Ini bisa, dan ini harus direncanakan. Mungkin ya suatu saat kalau pondok pesantren ini sudah besar, butuh pengolahan air limbah karena harus diolah, harus dimanfaatkan. Ya, kembali ke sini, terakhir insyaallah 3 keadaan air yang bercampur dengan najis. Ya, jika najis merubah salah satu sifat dari air, yaitu bisa merubah warna, bau dan rasanya, maka airnya sedikit atau banyak, ya maka najis atau tidak ini. Kalau ada air sedikit atau banyak, kemudian terkena najis, dan ini berubah salah satu dari sifat warna, bau dan rasanya, maka airnya ya najis jelas. Ya, mau banyak mau sedikit, kalau sudah berubah ya najis. Mau ada gelas, ya 1 gelas aqua kecipratan najis dan berubah warna, bau dan rasanya, maka najis. Ya, kemudian jika najis bercampur dengan air yang banyak dan tidak merubah sifat aslinya, maka air tetap suci. Ya, airnya 1 kolam, kemudian kita merembes sedikit. Ya, pernah ya? Ya, pas renang di kolam, ya merembes sedikit, nggak ada yang tahu air kolamnya ini bersih, ya suci atau najis ini. Ya, air sekolam gitu kena air najis sedikit aja, nggak berubah warna, ya bau dan rasanya, bahkan airnya kemasukan air lagi baru kemudian mengalir, maka air kolamnya tetap suci. Ya, tapi perlu nggak kita ngaku? Ya, tadi saya pipis dikit. Ya, tapi hukumnya tetap tidak. Kemudian jika najis bercampur dengan air yang sedikit, akan tapi tidak merubah sifat aslinya. Inilah yang dikhilafkan oleh para ulama tentang idza kana al-ma'u qullataini falam yahmil khabath. Yaitu permasalahan khilaf di antara para ulama adalah kalau airnya dikit, ya para ulama ada yang mengatakan dikitnya itu kalau kurang 2 kullah. Maka ini khilaf di antara para ulama. Kalau sampai merubah sifat aslinya, ya kalau di sini disebutkan, yaitu jika bercampur dengan air yang sedikit akan tapi tidak merubah sifat aslinya. Kalau merubah tadi jelas poin nomor 1, dikit banyak berubah najis. Tapi kalau dikit tapi nggak merubah sifat aslinya, inilah ya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya, kita ambil kemarin yaitu salah satu hadis yang ini insyaallah lebih kuat, yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci. Hukum air itu suci selama tidak ada yang menajiskannya. Kita lihat tadi ambil air 1 gelas aqua misalnya, yaitu masukkan setetes najis. Kalau itu nggak merubah warna, bau dan sifatnya, maka suci. Meskipun itu kurang dari 2 kullah. Ya, 2 kullah itu satu bak mandi lah, anggapannya seperti itu. Sedangkan 1 botol aqua misalnya 1 liter, kemasukan najis dikit aja dan nggak merubah sifat warna, bau dan rasanya, maka hukumnya tetap suci. Sekali lagi, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan idza kana al-ma'u qullataini falam yahmil khabath. Jika air itu kurang dari 2 kullah, ya
Jika air itu 20 maka tidak membawa najis. Fahmul mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau kurang dari 20 berarti najis. Ini yang pembahasannya agak detail, tapi kita ambil saja pendapat yang rajih insyaallah, yaitu selama air itu masih dalam sifat kemutlakannya, kemurniannya, warnanya masih murni, baunya masih murni, ya, dan rasanya masih murni, mau sedikit atau banyak, maka tetap kita katakan suci. Ya, innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguh air itu suci dan tidak ada yang menjadikannya najis sampai benar-benar yaitu terbukti berubah warna, bau dan rasanya. Itulah yang bisa kita bahas para sivitas pesantren Islam Asia Tenggara 7 Kota Batu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.